the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, selamat sore Mr. Ali. Selamat sore Mas Oke. Wildan. Gimana, sehat ya Mr. Ali? Alhamdulillah sehat. Mas Wildan gimana? Alhamdulillah juga sehat Mr. Iya. Ya. Lama kita nggak ketemu ya. Iya, lama Ah, Mr. Iya. Akhir-akhir ini Mas Wildan sibuk. Kemarin ke Jogja, terus ke mana itu? Kemana lagi? Ke Baluran. Baluran ya, karena berlibur ya, orang kaya ya. Ya, Oke. semenjak saya menjadi ini tim editor dari Mr. Ali, saya ikut Pak Ali Ikut. Iya, jadi keliling-keliling. Iya, jadi keliling-keliling juga meskipun Master Ali nggak apa namanya nggak ketemu, tapi sama-sama sibuk Iya, ya. Jadi sampean berlibur terus ya. Jadi pelesir ya, keren banget. Di Jogja ada apa aja? Ya, di situ ada Sky View ya yang ada Iya. di puncak itu. Oh keren. Ke Terus- Malioboro juga. Ya, pasti itu wajib. Malioboro apa masih seperti dulu? Sudah tertata, tertib sekarang. Tertib ya. Ya. Kalau dulu kan pedagang kaki lima itu kan berjubel-jubel. Ya. Sekarang kabarnya nggak ada kan? Ya, sudah direlokasi, ada Oke, tempat tapi sendiri. untuk makan-makan khas Jogja masih tetap ada Masih kan? tetap. Iya, mal-mal nggak dibongkar kan? Enggak, ya. Tetap Hanya ya. lebih tertata saja. Ya lebih rapi, tertata gitu ya. Terus untuk apa itu namanya dokar masih ada nggak? Masih Iya. tertata rapi di situ. Jadi Karena- hak-hak pejalan kaki tetap ada di situ. Tetap ya, jadi pejalan kaki, pedestrian tetap bisa jalan santai ya. Yap. Terus untuk beli apa souvenir masih bisa? Masih justru Apa enak. harus di Pasar Pringharjo? Ya, di Beringharjo ada, di Malioboro itu namanya sekarang Teras 1 Malioboro. Teras 1 Malioboro yang untuk itu, Malioboronya ya. Oh, Untuk yang gitu. Beringharjo Teras 2 Malioboro. Oh gitu ya, keren ya. Jadi Jogja sudah ada peningkatan tentang kebersihan, tentang kerapian kan gitu. Ya. Jogja memang identik dengan Malioboro ya kan, yang memang seninya tinggi ya kan, nggak ada di negara atau di tempat lain seperti itu kan Iya. gitu. Oke. Terus bule masih ada juga. Banyak Mister. Oh ya. sudah banyak ya. Lihat bule, saya teringat Mr. Ali. Iya, karena Mr. Ali memang bule ya, bule potan. Iya. Oke Mister. Wah, ini Oke. sepertinya membawa kitab atau apa ini Mister? Iya, memang kitab ini yang ditulis oleh sahabat saya, Saifullah Muhammad Satori. Ya, Oke. kalau kitabnya ini berjudul Mendebarkan Menuju Negeri Akhirat. Wah, iya. Keren Ini kan? Menuju negeri akhirat. Kita siap nggak menuju negeri akhirat? Ya semuanya Semuanya. bilang nggak siap. Iya. Padahal ke akhirat nanti siap nggak siap, ya kan? Nah, kita dipanggil, kita harus siap. Makanya itu untuk pesan sama viewer ya, bertobatlah sebelum pintu tobat ditutup, ya kan? Jadi dan sekarang sendiri konten saya berjudul Terbitnya Matahari dari Barat. Wow, Sampean tahu nggak matahari itu biasanya terbit dari mana? dari timur Mister. Iya, kalau dari barat biasanya kan sunset. Iya. Iya, kalau dari timur sunrise. Iya, Ya, jadi nanti berarti judulnya Sunrise from the West. Ya, Wah, iya. jadi matahari terbit dari barat. Terus Iya. ada yang tanya, kok bisa? Oke, setelah ada pertanyaan seperti itu baru saya baca. Oke? Oke. Ya, Ya, ini Mister. sumber bukunya. Siap. Menjelang kiamat di akhir zaman, matahari akan terbit dari arah barat. Bila hal ini terjadi, maka taubat seseorang sudah tidak diterima lagi. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Oke, langsung saya artikan firman-Nya. Yang mereka tunggu-tunggu tidak lain hanyalah kedatangan para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu.
pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidakkah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri? Yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. QS Al-An'am ayat 158. Selanjutnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tatlu'at samsu min maghribiha fa idza ra'ahan nasu amana man 'alaiha fadzaka hina la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila manusia telah melihatnya terbit dari barat, maka berimanlah seluruh penduduk yang ada di bumi. Akan tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Dan orang mulai beriman, yang sebelum beriman dan yang sudah beriman akan menambah imannya, sudah tidak berguna lagi bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Itulah saat dimana iman seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, yang artinya, tahukah engkau kemana perginya matahari ini apabila telah terbenam? Tidak, jawab Rasul bersabda, sesungguhnya dia pergi bersujud di bawah arsy, kemudian meminta izin untuk tidak terbit lagi. Oleh karena itu, tidak lama lagi akan dikatakan kepadanya, kembalilah dari mana engkau datang. Maka pada saat itulah iman seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman atau belum melakukan kebaikan selama masa imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini sudah jelas, umat manusia hendaknya bertaubat sebelum tanda-tanda itu terjadi. Tanda-tanda kiamat nampak di depan mata. Sebab jika tanda-tanda tersebut telah nampak, maka keimanan seseorang, orang kafir dan orang-orang yang beriman yang masih kurang imannya, orang fasik, tidaklah diterima. Dengan kata lain, pintu taubat telah tertutup rapat. Taubat setelah melakukan perbuatan zalim dan maksiat merupakan sesuatu hal yang baik. Namun lebih baik lagi adalah bertaubat tanpa melakukan perbuatan maksiat. Semuanya itu akan diterima oleh Azza wa Jalla selama tanda-tanda kiamat belum nampak dan belum tiba di tengah-tengah umat manusia yang ada di bumi. Oke, jadi itu tadi tanda-tanda kiamat yang memang kita sudah nggak boleh atau sudah nggak diterima tobat kita, yaitu matahari terbit dari barat. Itu salah satu tandanya. Itu berarti pagi-pagi iya. Tapi terbit dari barat. Iya. Saya pernah punya cerita lucu waktu abah saya masih
hidup ya, waktu masih hidup. Itu pas maghrib ya, pas maghrib terjadi, itu ramai sekali di lingkungan rumah saya di Banyuwangi. Ramai sekali, dan saya dengar itu ada suara gemuruh yang keras sekali. Wuku 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 wuku, keras sekali suara gemuruh itu, ya kan? Terus saya melihat keluar itu seakan-akan itu kayak ada matahari itu terbit, ya kan? Padahal itu maghrib, setelah maghrib, ya. Itu orang-orang pada rame di sekitar saya. Aduh ya apa kira ini apa namanya, matahari terbit dari barat gitu kan. Saya bilang sama abah saya, bah ini sudah pintu tobat sudah ditutup, bah ya apa ini bah, gitu kan, saya gitu kan, pintu tobat sudah ditutup rapat ini bah, kayaknya matahari sudah terbit dari barat gitu. Terus mau tahu nggak, Apa itu, Mister? Ternyata itu pangkalan PLN listrik itu meledak. Wow. Meledak, jadi kebakar itu. Iya. Sekitar setengah kilo dari rumah saya. Jadi kan berarti- nggak kelihatan jelas kalau itu dari pangkalan itu. Iya. Akhirnya orang-orang pada lihat, pada rame, terus pada orang-orang pada kembali. Pangkalannya listrik itu meledak, gitu kan, kebakar kayak gitu. Iya. Jadi kebakarannya itu juga apinya itu menyulut ke atas itu kayak tinggi sekali gitu. Iya. Ya, jadi saya indukan, saya bilang, ya Allah ini kayaknya pintu tobat sudah tertutup ya Allah, saya gitu kan, jadi saya nangis langsung seketika karena memang saya ya kan apa namanya ibadah kurang, ya kan, itu kan juga manusiawi, kadang-kadang iman kita juga naik turun kayak gitu. Kalau Mas Wildan sendiri gimana? Iya, itu padahal posisinya setengah kilo kan jauh sebenarnya ya. Jauh, Tapi keras ya, iya sangat keras, dan nyalanya itu ya tinggi sekali, kelihatan kayak apa wugu-wugu. Padahal itu kan habis maghrib itu kan memang gelap suasananya. Terus agak mendung juga. Jadi gelap sekali, tapi ada itu penerangan dari arah barat gitu. Memang itu dari rumah saya itu ke arah barat gitu. Iya, itu berarti apa namanya? Itu bencana, itu merupakan kiamat sughra padahal ya. Kiamat kecil. Oh iya, kiamat kecil juga peringatan buat kita ya. Sebelum terjadinya kiamat kubro, kubro itu besar. Ya itu, manusia sering lengah, sudah dikasih kiamat kecil terus lengah, ya kan. Apalagi kiamat besar ya, gimana membayangkannya ya? Iya, itu membayangkannya terus kita udah nggak bisa apa ya, siap-siap, nggak bisa. Wes pokoknya semuanya itu unpredictable ya, jadi nggak terprediksi ya. Jadi apa kayak gitu kita bayangkan itu. Makanya mulai sekarang, mulai saat ini, pada saat saya bikin konten ini, viewer semuanya, harapan saya untuk yang beriman lebih tebal lagi imannya, yang belum beriman tobat, yang melakukan zolim maksiat juga bertobat, karena pintu tobat masih belum tertutup rapat. Itu Mas Wildan. Wah, sangat nasihat yang sangat bagus sekali, Mister, buat jadi pribadi. nasihat ini khususnya para kru The Inspirative TV Channel, juga saya sendiri. Iya, betul sekali, Mister. Ya. Oke, Mister. Terima kasih atas. Thank you very much. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah, bardatun thayyibatun, warobun ghafur. Amin. Amin.